Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat GP Misteri yang dirahmati Allah, mungkin kalian pernah mendengar atau menyaksikan sendiri fenomena kesurupan atau kerasukan jin, di mana jin masuk ke tubuh seseorang lalu mengambil alih tubuh orang tersebut sehingga jin dapat berbicara melalui lisan orang tersebut, atau bahkan mampu mengendalikan tubuhnya sehingga orang tersebut melakukan gerakan-gerakan aneh yang tidak biasa. Atau mungkin kalian sendiri memang pernah mengalaminya. Sebenarnya sangatlah mudah bagi jin untuk dapat masuk atau merasuki tubuh manusia, karena berdasarkan asal penciptaannya yang terbuat dari nyala api, yang oleh Abdullah bin Abbas dijelaskan sebagai jilatan api, yaitu semacam angin panas yang keluar dari api, sedangkan tubuh manusia sendiri tersusun dari liang roma atau pori-pori kulit. Oleh karena itu, sangatlah mungkin jika jin merasuki tubuh manusia dari mana saja. Lalu ketika jin telah berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia akan langsung menuju otak yang menjadi organ sentral manusia. Nah, dari sinilah jin mampu mempengaruhi setiap anggota tubuh manusia. Bahkan hasil riset ilmu kedokteran menyatakan bahwa orang-orang yang kesurupan jin mengalami kegoncangan secara menetap pada otak. Dan hal ini dibuktikan dengan pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman beberapa praktisi ruqyah syariah yang saya kenal ketika melakukan ruqyah dan berdialog dengan jin yang merasuki tubuh pasien. Tidak sedikit jin yang memberitahukan dan menyatakan bahwa memang mereka tinggal atau bersarang di otak. Hal ini dibuktikan juga ketika saya sendiri sedang meruqyah salah satu teman dekat saya, dan saya kenal betul kalau dia memang orang yang baik, bahkan lemah lembut. Namun anehnya, ketika dia sedang kerasukan, beberapa kali dia hendak menyerang dan melayangkan pukulannya tepat ke arah wajah saya. Namun alhamdulillah atas izin Allah, pukulannya tidak sampai mengenai wajah saya. Mungkin hanya sampai beberapa sentimeter di depan wajah saya dan tidak mengenainya. Seolah-olah ada yang menahan dan menarik tangannya agar tidak menyentuh wajah. Dan kemudian ketika ruqyah selesai, lalu saya pun mempertanyakan kejadian tadi. Dan teman saya pun menjelaskan bahwa dia memang tahu betul dan menyaksikan kalau memang tangannya memang hendak benar-benar memukul saya. Namun dia sendiri tidak mampu mengontrolnya dan mengendalikan tangannya sendiri. Lalu saya pun akhirnya meyakini satu hal, yaitu kalau Allah lah yang melindungi saya dan menjaga saya dari pukulan jin tadi. Bukan karena saya orang yang baik sehingga Allah melindungi saya, tapi tentu saja karena Allah lah yang maha baik, yang dengan rahmatnya Allah mau melindungi saya. Bahkan pernah juga ketika saya sedang meruqyah salah satu pasien yang kesurupan, dia hendak menggigit leher saya. Namun alhamdulillah atas izin Allah, gigitan tadi seperti tertahan dan seperti ada kekuatan yang menariknya sehingga tidak mengenai leher saya. Wallahu alam. Dan ketika pasien tersadar, dia pun menjelaskan kalau dia memang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan dia merasa seperti ada binatang buas mirip sesosok anjing hutan yang tadi hendak menggigit leher saya. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan satu hal, bahwa fenomena jin merasuki tubuh manusia memanglah ada. Namun perlindungan dan pertolongan Allah itu juga sangatlah nyata. Memang mudah bagi jin untuk masuk ke tubuh manusia, tetapi tidak semua manusia mudah dirasuki jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 99, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa ayat ini bermakna sesungguhnya setan tidak mempunyai kemampuan menguasai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Dan di video kali ini sekalian saya ingin berbagi kepada sahabat GP Misteri yang dirahmati Allah tentang bagaimana cara bertawakal kepada Allah agar terhindar dari gangguan jin. Dan hal ini saya dapatkan dari seorang praktisi ruqyah syariah dari Pontianak, yaitu Dr. Indra Permana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan merahmati beliau. Kalau kalian pengen tahu sosok beliau, kalian bisa tahu dari channel YouTube-nya yaitu Indra Permana Official. Nah, dalam salah satu videonya, beliau mengajarkan untuk istiqomah dalam melakukan amalan zikir pagi dan petang.
Dan kalian bisa download kalimat zikir pagi dan petang ini pada link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Lalu untuk mengetahui apakah kalian sedang diganggu jin atau adakah jin yang sudah bersarang dalam tubuh kalian, nah kalian sebetulnya bisa mengetahui dari tanda atau gejalanya. Secara garis besar, terdapat 2 tanda atau gejala apakah jin ada dalam tubuh kalian atau tidak. Dan gejala yang pertama adalah beberapa gejala bawah sadar, yaitu kalian merasa sulit tidur. Misalnya kalian sudah mengantuk nih, tapi butuh waktu lama bagi kalian untuk dapat tertidur pulas. Hal ini bisa jadi karena jin membuat tegang persendian kalian, sehingga tubuh kalian butuh waktu yang cukup lama untuk mengendorkan persendian kalian yang akhirnya kalian bisa tertidur pulas. Atau kalian selalu merasa gelisah, yaitu sering terbangun dari tidur di waktu malam. Misalnya kalian terbiasa terbangun di atas jam 12 malam, lalu dirasa sulit untuk tidur kembali. Atau kalian sering berada pada kondisi tertekan atau terhimpit, yaitu bermimpi melihat sesuatu yang membuat kalian gundah dan ingin meminta tolong, tapi anehnya kalian tidak mampu. Hal ini dikenal dengan istilah sleep paralysis. Atau kalian sering mengalami mimpi-mimpi yang menyeramkan. Atau kalian bermimpi melihat binatang di kala tidur seperti melihat kucing, anjing, singa, unta, ular, musang, dan tikus. Atau tanpa sadar kalian sering menggigit dengan gigitan taring di kala tidur. Atau bisa juga kalian tertawa, menangis, atau berteriak pada saat tidur. Atau kalian mengaduh di kala tidur seperti sedang merasa kesakitan, lalu tanpa sadar kalian pun mengaduh. Atau bahkan kalian berdiri dan berjalan tanpa sadar dalam keadaan tertidur atau sleepwalking. Atau kalian bermimpi kalau kalian akan terjatuh dari tempat yang tinggi, atau bermimpi melihat diri kalian sendiri sedang berada di kuburan, tempat sampah, atau jalan yang mengerikan. Atau kalian bermimpi melihat orang-orang yang aneh, seperti orang yang berpostur sangat pendek atau sangat tinggi, atau orang-orang yang serba hitam. Atau kalian bermimpi melihat gambar atau lukisan. Nah, itulah beberapa gejala atau tanda jin ada di tubuh kalian berdasarkan apa yang dialami dalam bawah sadar kalian. Adapun gejala yang kedua adalah beberapa gejala saat kalian tersadar. Di antaranya adalah kalian merasakan sakit kepala yang berkelanjutan, tapi dengan catatan bahwa penyebabnya adalah bukan karena sedang sakit mata atau sakit telinga atau sakit hidung, sakit gigi atau tenggorokan atau sakit perut. Dan hal ini biasa dirasakan pada waktu setelah asar atau menjelang asar sampai lewat tengah malam. Atau adanya halangan, yaitu seakan-akan selalu ada penghalang bagi kalian ketika kalian hendak berzikir, melaksanakan sholat, dan hendak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalian sering merasakan linglung, yaitu ketidakmampuan untuk berpikir sejernih atau secepat biasanya. Kalian mungkin akan merasa kesulitan memerhatikan, mengingat, dan mengambil keputusan. Mungkin kalian tiba-tiba memiliki perilaku yang aneh atau tidak biasa. Tidak menutup kemungkinan juga orang yang dalam kondisi ini akan bertindak lebih agresif. Atau kalian sering merasa lemas, loyo, atau malas. Atau bisa juga penyakit ayan atau terjadi kekejangan pada otot. Atau kalian merasakan penyakit pada salah satu anggota tubuh, sementara tim medis tidak mampu mendiagnosanya, dan ketika memang mampu didiagnosa pun mereka tidak mampu lagi untuk mengobatinya. Nah, jika ada salah satu gejala atau lebih pada diri kalian, maka hal itu memungkinkan bahwa memang jin sudah benar-benar bersarang dan ada dalam tubuh kalian. Lalu apa yang akan dilakukan jin selanjutnya? Nah, setidaknya ada 4 kemungkinan yang akan dilakukan oleh jin. Yang pertama adalah gangguan secara menyeluruh. Jadi jin akan mengganggu dan menguasai seluruh tubuh kalian seperti orang yang menderita kelumpuhan. Atau yang kedua bisa jadi gangguan secara parsial. Jadi jin hanya menguasai salah satu anggota tubuh saja seperti tangan, kaki, lidah, atau sebagainya. Atau kemungkinan yang ketiga yaitu gangguan secara berkesinambungan. Jin akan menetap pada tubuh kalian dalam tempo waktu yang cukup lama. Atau kemungkinan yang keempat, gangguan pada bagian tertentu.
yaitu gangguan ini hanya berlangsung beberapa menit saja, seperti orang yang tertekan atau terhimpit atau sleep paralysis. Nah, sahabat GP Misteri yang dirahmati Allah, jika ada keluarga, teman atau kerabat, atau bahkan kalian sendiri yang merasa ada salah satu gejala atau lebih gejala dari gangguan jin tadi, maka segeralah lakukan terapi untuk mengobatinya. Lalu seperti apa terapi pengobatannya? Nah, untuk hal ini insya Allah akan saya bahas pada episode selanjutnya. Saya Ares mengajak dan menyarankan kepada kalian untuk tetap istiqomah dalam melakukan amalan zikir pagi dan petang, dengan harapan kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari gangguan jin dan sihir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.